Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fatir Saputra. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang membahas tentang sintaks dan semantik bahasa formal. Langsung saja kita mulai. Nah, pada materi ini kita akan membahas dua aspek utama dalam bahasa formal, sintaks dan semantik. Secara umum, sintaks adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana simbol-simbol disusun, sedangkan semantik adalah makna yang dikandung oleh susunan simbol tersebut. Mengapa ini penting? Karena dalam dunia komputasi, kita tidak hanya ingin komputer memahami bentuk instruksi, tapi juga makna dari instruksi itu sendiri. Kita ingin memastikan bahwa sebuah program tidak hanya tersusun dengan benar, tapi juga berperilaku sesuai dengan harapan. Tuan, bahasa formal tidak hanya digunakan dalam matematika atau teori komputer, tapi juga dalam linguistik logika dan bahkan dalam pengembangan sistem keamanan dan kecerdasan buatan. Dalam setiap aplikasi bahasa formal selalu ada dua aspek yang berjalan bersamaan. Bagaimana sebuah ekspresi dituliskan dan bagaimana ekspresi itu dimaknai. Tanpa sintaks yang jelas, sebuah ekspresi akan sulit diproses. Tanpa semantik yang tegas, ekspresi itu tidak punya arti. Bayangkan jika Anda menulis program dalam bahasa pemrograman dan ternyata ekspresi X sama dengan Y tambah satu tidak memiliki aturan sintaks yang jelas atau arti semantik yang konsisten, maka hasilnya akan kacau. Nah, konsep dasar sintaks. Nah, mari kita mulai dari sintaks terlebih dahulu. Sintaks berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah penataan bersama. Dalam konteks bahasa formal, sintaks menentukan aturan penulisan atau dengan kata lain struktur dari kalimat yang valid. Misalnya dalam bahasa formal dengan simbol A dan B, kita bisa menetapkan aturan seperti jumlah huruf A harus sama dengan jumlah B dan selalu diikuti. Maka string seperti A, B valid, tapi AB tidak. Nah, sintaks dapat dirumuskan menggunakan grammar seperti Backus Norm Form atau biasa BNF dan diklasifikasikan dalam hierarki Chomsky, mulai dari tipe 0 yang itu bebas, tak terbatas, tipe 1 itu kontekstual, tipe 2 itu bebas konteks, dan tipe 3 itu regular. Nah, masing-masing tipe ini memiliki kekuatan ekspresif yang berbeda dan digunakan dalam aplikasi yang berbeda pula. Nah, konsep dasar semantik. Nah, sekarang kita akan beralih ke semantik. Jika sintaks berbicara tentang bentuk, maka semantik berbicara tentang makna. Dalam bahasa pemrograman, misalnya, kita tidak hanya ingin tahu bahwa X sama dengan X tambah satu adalah bentuk yang benar, tapi juga apa yang sebenarnya dilakukan oleh pernyataan tersebut. Ada tiga pendekatan utama dalam semantik. Yang pertama, semantik operasional, yang menjelaskan makna dengan meniru eksekusi program secara langkah demi langkah. Yang kedua, ada semantik detonasional, yang memetakan ekspresi ke dalam nilai matematis. Dan yang terakhir ada semantik aksiomatik, yang mendefinisikan makna dalam bentuk logika dan teorema. Semantik sangat krusial dalam verifikasi perangkat lunak, terutama ketika kita ingin membuktikan bahwa suatu sistem bebas dari kesalahan atau sesuai dengan spesifikasi normal. Hubungan sintaks dan semantik. Nah, yang menarik di sini, sintaks dan semantik itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling bergantung. Kita tidak bisa menerapkan semantik pada struktur yang tidak valid secara sintaksis. Misalnya, sama dengan tambah satu x yang jelas secara sintaks tidak valid. Maka tidak mungkin kita berbicara tentang maknanya. Nah, dalam proses kompilasi, urutan kerjanya adalah yang pertama analisis leksikal, yaitu memecah input menjadi token. Nah, langkah kedua, analisis sintaksis yang membentuk pohon parse. Dan yang terakhir itu analisis semantik yang memaknai dan mengevaluasi. Hubungan yang erat ini membuat desainer bahasa pemrograman harus sangat berhati-hati. Nah, struktur sintaks harus mendukung semantik yang mudah dimengerti, tidak ambigu, dan dapat diimplementasikan secara efisien.
Penerapan dalam bahasa pemrograman. Sintaks dan semantik benar-benar diuji dalam desain bahasa pemrograman. Setiap bahasa seperti Python, Java, atau C++ memiliki aturan sintaks yang sangat ketat. Misalnya titik koma di akhir pernyataan di C++, indentasi wajib di Python, dan sebagainya. Semantik menjelaskan bagaimana perintah seperti for, if, atau return dijalankan oleh mesin. Di balik layar, kompiler melakukan validasi dan interpretasi dari kedua aspek ini secara terstruktur dan sistematis. Kesalahan sintaks akan membuat program gagal dikompilasi. Kesalahan semantik mungkin tidak terlihat langsung, tapi akan menyebabkan bug yang sulit dilacak karena program berjalan tapi tidak seperti yang diharapkan. Kesimpulannya, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa sintaks dan semantik adalah dua aspek inti dari bahasa formal yang tidak bisa dipisahkan. Sintaks memastikan bahwa sebuah ekspresi ditulis dengan format yang benar, sedangkan semantik memastikan bahwa ekspresi itu bermakna dan bertindak sesuai tujuan. Dalam ilmu komputer, keduanya menjadi fondasi dalam membangun sistem yang aman, dapat diverifikasi, dan mudah digunakan. Maka dari itu, pemahaman yang kuat tentang sintaks dan semantik tidak hanya penting bagi akademisi, tapi juga praktisi, insinyur, perangkat lunak, bahkan linguistik formal. Ya, sekian dari pembahasan materi sintaks dan semantik bahasa formal. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.